Assalamualaikum. Ini saya mau bagi tutorial untuk membuat inner tas yang modelnya seperti ini. Siapa tahu teman-teman bikin tas dengan model seperti ini. Jadi cara kita bikin furingnya itu tidak sama seperti tas yang pada umumnya. Jadi kita harus mengikuti bentuk tas. Jadi karena ini udah saya rakit, kita langsung aja jiplak. Jadi siapkan bahan ya. Oh iya lupa, siapkan bahannya kain furing yang biasa teman-teman pakai apapun itu. Kalau saya biasa pakai Asahi. Asahi menurut saya agak lemes, kadang-kadang saya lapis lagi dengan kain keras baju. Kadang-kadang hanya dengan saya lapis dengan spunbond. Jadi ini bagian badan yang udah selesai saya jiplak. Jadi caranya langsung jiplak gini aja ya. Posisikan di atas kain, udah potong, ngikutin bentuknya dan berikan kampuh atau kelebihan kain untuk menjahit. Ini saya udah siapkan bagian depan, kemudian bagian belakang. Saya udah selesai bikin kantong ya. Jadi untuk tutorial kantong ini tidak saya masukkan, mungkin kapan-kapan. Jadi teman-teman bisa pakai cara lama atau bisa lihat di tutorial lain dulu. Bagaimanapun yang penting bisa jadi, udah kayak gitu aja. Yang kedua, kita akan jiplak bagian alas dan sisi. Jadi untuk bagian alas dan sisi ini dibuat kain beda lagi karena ada bentuk sendiri ya. Ini kita ukur lebarnya dulu, kemudian ukur panjangnya dari ujung ke ujung. Nah, di sini saya bikin 2 lembar. Jadi setelah mendapatkan ukuran panjangnya, kemudian saya bagi 2 dan tidak lupa menambahkan kelebihan di ujung-ujungnya untuk menyambung. Di sini nanti di bagian atas untuk melipat, kemudian di bagian bawah untuk menyambung. Kenapa Mbak Sari kok bikinnya 2 lembar, kok nggak 1 aja, kan ringkas. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk belajar dari model tas kain, karena kadang-kadang kan saya juga bikin tas kain ya. Jadi belajar dari model itu, saya sebagai pemula merasa kalau ini dibuat 2 tuh jadi lebih mudah kayak gitu loh. Jadi lebih mudah. Kenapa? Karena saat kita merakit bagian-bagian seperti ini itu rentan tidak presisi, tidak imbang. Jadi ini susah-susah gampang. Kalau dilihat kayaknya mudah aja deh, tinggal dirakit gitu. Tapi hasilnya itu bisa miring kanan dan miring kiri kayak gitu loh. Kalau untuk model tas seperti ini itu rentan. Jadi saya sebagai pemula mencari jalan pintas, gimana caranya saya mudah, saya tetap bisa berkarya kayak gitu. Dan ini saya bagi tips untuk teman-teman. Jadi kalau ada yang merasa langsung 1 lembar saja biar ringkas, monggo silahkan. Oke, ini saya sudah siapkan bahan, saya sudah bikin kantong, lanjut untuk merakit. Jadi sebelum merakit kita akan sematkan dengan jarum pentul. Jadi jarum pentul ini adalah alat yang perlengkapan yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan sampai memasang ke rajutan sekalipun, saya sangat mengandalkan ini. Ini kunci supaya hasil kita itu rapi. Itu kunci pertama. Kunci kedua adalah rajin dedel kalau memang melakukan kesalahan. Oke, ini saya coba pasang. Kita akan pasang ya ini. Oh iya, red slating sesuaikan aja panjangnya dengan mulut. Itu udah umum ya untuk teman-teman. Jadi saya fokus ke bentuk dan perakitannya. Oke, ini. Nah, ini lagi catatan kalau kita merakit kain, entah itu langsung jadi tas atau furing, kalau ada bagian yang rata
lurus bertemu dengan bagian lengkung, kita wajib melakukan checklist seperti ini, checklist supaya nanti dia bisa mengikuti bentuk yang melengkung. Jadi nanti biar rapi. Ini kita posisikan seperti ini ya. Nih. Nanti diposisikan begini. Nanti oh iya, kita harus menentukan titik tengahnya ini juga ya. Oke, saya kelewat. Maaf. Ini kita harus tentukan titik tengahnya. Jadi nanti di situ kita stop. Oke, nanti yang sebelah ya. Oke, lanjut dulu. Saya akan semat dulu dengan jarum pentul. Nanti lanjut menjahit. Oke, selesai. Saya pasang satu sisi dulu ya. Kita kerjakan satu bagian. Nanti kalau selesai kita lanjut ke bagian yang sebelahnya. Oke, saya akan mulai menjahit. Jadi posisinya ini seperti ini ya. Ini harus benar-benar bisa mengikuti lengkungan body ini ya, biar nanti tidak mengkeret di bagian sini. Jadi jangan terlalu press itu maksudnya ya pokoknya harus benar-benar bisa mengikuti lengkungannya supaya nanti tidak ada bagian yang mengecil. Oke, saya mulai menjahit. Kampuhnya sesuaikan dengan yang udah teman-teman siapkan. Di sini saya pakai kampuh kurang dari 1 cm, tapi lebih dari setengah cm. Oke, ini stop di bagian penanda bagian tengah ini yang udah kita buat tadi ya. Jadi kan kita sematkan kita checklist, gunting sedikit di bagian titik tengahnya. Ini kita kunci. Kemudian kita lanjut yang bagian sini. Oke, selesai. Nih nanti kita tutup, kita jahit. Oke, saya lanjut pasang bagian sininya ya. Oke, selesai. Sudah selesai bikin furingnya. Jadi ini kita akan menyesuaikan bentuk dari furing ke tasnya. Jadi ini kan bagian mulut saya buat agak mengecil ya. Ini kita paskan lagi. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya ini terlalu lebar bagian pinggir, kita bisa skeng di sini, kita bisa kurangi di sini. Kita bisa paskan dulu sebelum kita pasang. Oke, ini ada kelebihan sedikit, saya akan skeng dulu ya. Jadi ini tuh teman-teman cara ringkasnya ya. Kalau misalnya mau mengecilkan dari awal boleh, tapi ini cara ringkasnya. Mungkin kalau yang pakai full busa itu harus memang bentuknya emang bener-bener dari awal, nggak bisa main skeng. Jadi ini saya lem dengan busa ati ini ya, bagian dalam ini bagian alas sampai pinggirnya ini biar dia ngebentuk langsung. Jadi untuk bagian body saya tidak pakai pengeras karena dia udah otomatis membentuk.
Oke, seperti ini kita paskan. Oke, udah pas ya ini. Kita pasang lagi resletingnya. Saya belum ukur nih resletingnya. Ini nanti jangan lupa digunting kecil-kecil atau gunting cekris ya untuk bagian resletingnya, karena mulut tasnya ada lengkungan. Saya cekris dulu, kita kira-kira aja. Oke, cekris, terus kita pasang. Oh iya, ini setelah selesai dicekris, jadi saya itu kebiasaan bagian ujung, sebentar ya saya ambil contoh. Nah, jadi untuk bagian sini, ujung resleting yang bagian sini ini saya lengkungkan sejak awal. Jadi bukan dibengkokkan saat nanti menjahit terus masangnya lurus, bukan. Ini sudah saya lengkungkan sejak awal. Oke, seperti ini ya. Caranya posisikan seperti ini. Kemudian lipat, tekuk seperti ini ya. Yang bagian pendek ini berada di bawah, kayak gini. Kemudian disemat dengan jarum. Perhatikan posisi menyemat jarumnya seperti ini. Ini langsung kita pasangkan. Untuk menentukan ini yang di posisi mana, saya biasa pakai posisi seperti ini ya. Jadi saya lihat bagian kantong yang mana, ini nanti jadi bagian belakang, dan yang tidak ada kantong jadi bagian depan. Otomatis kalau jadi bagian belakang, dia seperti ini ya. Saya biasa memposisikan matikan resleting ini di sebelah kanan saat kita pakai gitu. Jadi saya posisikan di sebelah sini. Oke, ini disemat dengan jarum pentul. Oke, ini udah saya cekris tadi, ini ada yang kurang. Jadi fungsi cekrisnya adalah supaya dia lebih fleksibel, bisa mengikuti bentuk yang melengkung. Jadi nanti hasil akhirnya itu mulus. Dia nggak tarik-tarikan. Kalau yang satu lengkung, yang satu lurus kan kalau nggak disamakan, nanti dia akan melengkung. Oke, seperti ini. Disemat dulu keduanya, kemudian dijahit. Saya semat dulu ya. Oke, sudah selesai saya semat dengan jarum pentul. Jadi ini memudahkan kita dalam menjahit. Jadi kita udah posisikan dia di posisi yang memang kita inginkan. Nanti kita tinggal fokus ke menjahit. Ini jarum pentul nggak saya lepas ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba, boleh. Tipsnya itu yang pertama, teman-teman harus yakin kalau jarumnya bisa melewati si jarum mesin, bisa melewati si jarum pentul. Itu yang pertama. Yang kedua, setel stitch jahitan itu jangan yang kecil, buat yang sedang sih, bukan yang lebar juga. Kalau yang lebar juga nanti kan jahitannya kurang kuat ya. Jadi buat stitch jahitannya sedang. Oke, ini saya akan mulai dari sebelah sini. Jadi nanti saya mengeliling ke sebelah sininya ya. Jadi bagian sisi ini ya teman-teman, kalau di istilah tas biasanya itu disebut dengan gaset, bagian pinggir ini. Jadi karena pakai gaset, pemasangan resletingnya dilakukan setelah gasetnya dipasang. Beda kalau yang tanpa gaset, biasanya itu kan langsung ya, sebelum badan ini ditutup, sebelum badan tas touring ini ditutup kanan kiri. Jadi perbedaan. Karena ujung resletingnya nembus di bagian gasetnya, jadi otomatis setelah dia terpasang barulah kita pasang resleting.
Yang udah dijahit bisa sambil dicabut. Nah, beda dengan ujung sini ya. Ujung sini dibiarkan tanpa dilengkung-lengkungin karena kita mau masukkan kepala resleting. Setelah selesai, kita akan masukkan kepala resleting.